dan menjadi sudut pandang yang baik dalam mengatasi permasalahan, maupun untuk sebagai arah berpikir kritis dan komprehensif, filsafat mempunyai peran penting di situ. Hal yang mendasari munculnya ilmu filsafat yang pertama adalah ketakjuban. Ini muncul lahir dari sang tokoh Yunani kuno, yaitu Aristoteles, yang dia takjub akan penciptaan alam semesta ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal yang mendasari adalah pikiran atau akal pikiran manusia itu sendiri. Allah menciptakan otak sebagai alat berpikir untuk manusia. Yang ketiga, yang mendasari adanya filsafat adalah ketidakpuasan atas jawaban-jawaban yang ada atau keraguan-keraguan yang pernah mungkin diucapkan oleh seseorang ketika dia menjelaskan sebuah jawaban dari ilmu, tapi hanya sampai dasar saja, tidak terlalu dalam ataupun komprehensif. Dan yang kelima adalah rasa ingin tahu yang tinggi dari manusia itu. Jadi dua hal ini yang mendasari bagi Pak Sangga pribadi adalah di mana kita diberikan akal pikiran oleh Allah, dan kedua adalah rasa ingin tahu yang tinggi yang terbawa oleh manusia, dan itu menimbulkan ketakjuban maupun ketidakpuasan akan jawaban-jawaban yang sudah ada. Maka next masuk ketika kita sudah tahu tentang jawaban-jawaban dari sebuah ilmu, karena akal pikiran kita dan rasa ingin tahu yang tinggi, akhirnya kita mempelajari ilmu itu lebih dalam, maka impactnya adalah mengetahui dan memahami. Ini yang dikatakan sebagai kecerdasan. Setelah mengetahui dan memahami, maka puncak tujuan filsafat adalah membuat setiap manusia itu bisa bijaksana atau bijaksana dalam mengatasi setiap problematika kehidupan yang ada. Jadi kecerdasan, mengetahui dan memahami itu puncaknya ketika kita berfilsafat, maka bijaksanalah yang menjadi konten atau esensi dari filsafat itu sendiri. Oke, sejarah lahirnya filsafat ini sedikit saja akan Pak Sangga paparkan. Filsafat kuno dimulai dari masa Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Helenis. Ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu era pra-Socrates, yaitu ada Thales dan Pythagoras. Ada era Socrates sendiri yang hidup di tahun 399 sampai 469 sebelum Masehi. Berikut ada Helenis, yaitu pasca Socrates. Setelah itu adanya dogma-dogma dari gereja yang membuat lumpuhnya budaya pemikiran filsafat, hingga akhirnya era filsafat Yunani kuno ini mengalami keterpurukan, hingga muncullah kejayaan peradaban ilmu Islam. Rasulullah Muhammad SAW lahir minazulumati ilan nur, yang membawa zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, hingga pada kejayaan peradaban ilmu Islam ini salah satu khalifah setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, yang akhirnya melahirkan beberapa atau banyak para ahli di bidang filsafat seperti Ibnu Rashid, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi maupun Ibnu Sina. Nah, setelah adanya perang salib maupun datangnya Hulagukan dari bangsa Mongol, pusat pengembangan ilmu
yang ada di Baghdad hancur, dan itu merupakan turunnya atau terjadi degradasi dalam konteks kejayaan peradaban ilmu Islam, hingga banyak buku-buku, menurut para ahli banyak buku-buku dari tokoh-tokoh Islam ini yang dibawa ke Barat, hingga dalam konteks ilmu filsafat ada masa filsafat modern yang dikatakan atau terkenal dengan kata Renaissance, yaitu filsafat modern, dimulai dari era Descartes hingga sampai sekarang. Ada satu kata yang menarik untuk saya, mungkin bisa Anda kaji semua. Ini ada satu kata yang mengatakan bahwa berfilsafat adalah berpikir, tapi tidak semua berpikir itu berfilsafat. Ini kira-kira apa maksudnya? Mungkin dari kalian mahasiswa ada yang dapat berkomentar di bawah video nanti apa yang dimaksud ini. Tapi setidaknya saya akan ungkapkan apa makna kata berfilsafat adalah berpikir, tapi tidak semua berpikir itu berfilsafat. Ketika kita mengkaji bahwa dalam satu kata ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya filsafat mempunyai karakteristik berpikir. Berfilsafat itu punya pembeda, punya diferensiasi, di mana tidak semua berpikir itu adalah berfilsafat, tapi berfilsafat adalah kegiatan berpikir. Nah, apa itu karakter pemikiran filsafat? Yang pertama adalah berpikir filsafat itu mendalam sampai akarnya, radik atau sampai akarnya, sampai bawah, sampai esensinya, sampai hakikatnya, dan tuntas. Yang kedua, mencari asas atau isi esensial realitas dari realitas yang ada. Yang ketiga, mencari hikmah atau kebenaran hingga menjadi sebuah kebijaksanaan untuk menyikapi sebuah problematika yang ada. Lalu berikutnya, mendapat kejelasan dan penjelasan dari sebuah problematika yang ada dengan metode dialektika. Lalu yang kelima, karakter pemikiran filsafat adalah berpikir rasional. Apa yang dimaksud berpikir rasional? Yaitu logis, sistematis, kritis maupun menyeluruh, yaitu komprehensif. Jadi 5 hal inilah yang setidaknya menjadi dasar dari karakter pemikiran filsafat. Oke, sekarang kita akan memahami bagaimana latar belakang lahirnya filsafat pendidikan Islam, serta hubungannya dengan filsafat secara umum maupun filsafat pendidikan. Oke, filsafat, the mother of science, ini mempunyai 3 bidang atau 3 objek, yaitu filsafat berpikir akan tentang Tuhan, yaitu biasa disebut dengan teologi. Yang kedua, filsafat yang memikirkan tentang hubungannya dengan manusia, yaitu antropologi. Yang ketiga adalah filsafat tentang alam semesta, yaitu kosmologi. Khusus untuk manusia ini banyak sekali melahirkan ilmu-ilmu. Salah satunya adalah diantaranya adalah sosiologi, biologi, psikologi, sampai kepada pendidikan, yaitu pedagogi. Oke, untuk filsafat teologi ketuhanan, kalau di dalam Islam jelas kita punya 2 dasar. Yang pertama adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua adalah Al-Hadis. Untuk manusia dan disambungkan dengan alam semesta,
Itu tadi yang Pak Sangga katakan bahwa ada pedagogik, yaitu pendidikan. Dan ini ketika disatukan, maka lahirlah filsafat pendidikan Islam, yaitu konteks berfilsafat akan pendidikan, bagaimana memahami pendidik, peserta didik maupun seluruh rangkaian di dalamnya yang diambilkan dari dasar Al-Quran maupun Al-Hadis. Oke, kita masuk ke dalam definisi filsafat pendidikan secara terminologi. Ada 4 ahli yang Pak Sangga tampilkan di sini. Yang pertama adalah John Dewey, terminologi filsafat pendidikan, bahwa beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju ke arah tabiat manusia. Thomson mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah suatu bentuk pemikiran yang konsekuen tanpa kenal kompromi tentang hal-hal pendidikan yang harus diungkap secara menyeluruh dan bulat. Van Clou Morris mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah studi filosofis yang menjadi agen untuk melayani hati nurani masyarakat dalam memperjuangkan hari esok yang lebih baik atau masa depan kita. Nah, ini salah satu ahli filsafat pendidikan di Indonesia, yaitu Pak Sangga ambil Hasan Galunggung, yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam, sistematis, dan universal mengenai pendidikan guna mengkoordinasi tentang sejumlah prinsip pendidikan, teori, konsep, asumsi, dan premis yang berhubungan erat dengan praktek pendidikan yang ditentukan dalam bentuk yang saling melengkapi, bertalian dan selaras, yang berfungsi sebagai teladan dan pembimbing bagi usaha pendidikan dan proses pendidikan dengan seluruh aspek-aspeknya, dan bagi politik pendidikan di dalam suatu negara. Oke, dikutip dari M. Arifin tahun 2005 halaman 4. Next, kita masuk ke definisi filsafat pendidikan Islam secara terminologi. Ada 5 ahli yang Pak Sangga tampilkan di sini. Yang pertama adalah Ahmad Tafsir, yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran tentang beberapa hal mengenai pendidikan yang dituntun oleh ajaran Islam. Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syabaini mengatakan bahwa pelaksanaan atau filsafat pendidikan Islam adalah pelaksanaan pandangan filsafat dari kaidah filsafat Islam dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Abu Dinata mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Hamdani Ihsan dan Ahmad Fuad Ihsan mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang penggunaan dan penerangan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam, dan selanjutnya memberi arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Yang terakhir, Muzayyin Arifin mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Oke, setelah mempelajari atau kita tahu definisi dari pendidikan, filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam, kita langsung masuk ke dalam 3 cabang dasar filsafat sebagai ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Bapak Sangga berikan mind map-nya, pola pikirnya seperti ini. Yang pertama ada ontologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan hakikat segala sesuatu, hakikat segala realitas yang ada, atau membahas watak yang mendasari atau ultimate
dari benda atau realitas yang berada di belakang